Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Ketemu lagi kita minggu ini di acara Sunday School. Iya. Sebelumnya Kak Megi mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang kelas nursery, mana suaranya? Iya, baik. Adik-adik yang kelas Samuel, mana suaranya? Pintar. Adik-adik kelas Daniel. Wah, luar biasa. Oke, nah hari ini Kak Megi ditemani oleh Kak Ane. Nah, Kak Ane, sebelumnya kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah. Ayo. Halo Menora Star, apa kabar? Luar biasa, sukacita, yeah! Sekali lagi deh Kak kayaknya. Boleh, biar lebih semangat ya adik-adik. Sama-sama, tapi adik-adik juga harus berdiri seperti kami. Iya. Halo Menara Star, apa kabar? Luar biasa, sukacita, yeah! Luar biasa semua. Kakak kasih jempol deh buat adik-adik yang di rumah. Nah, sebelum kita mau mulai, kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik. Siapa yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo, masih pada ingat Kak? Sepertinya mereka ingat Kak, luar Pinter. biasa. Ada yang sudah hafal minggu lalu ayat hafalannya tentang apa? Luar biasa, mereka ingat semua. Nah, sekarang kita mau mulai nih ibadah kita. Kita akan angkat pujian tentang kasih Yesus. Maka kita mau mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh Kak Sela.
sepertinya Kak Ane ada pesan-pesan khusus nih buat adik-adik. Adik-adik tahu nggak sekarang tuh kita lagi kena musibah apa ya? Banyak banget tuh orang-orang pada takut. Iya, Apa ya, sampai Kak? kita tuh nggak boleh keluar rumah loh Kak. Ada apa sih Kak? Adik-adik tahu nggak sih ada penyakit apa itu yang bikin kita takut sekarang jadi nggak bisa keluar rumah? Apa ya, Kak Megi tahu nggak? Oh itu ya virus corona katanya Kak, virus corona. Iya, serem ya Kak ya. Sepertinya sih serem, tapi kan kita anak Tuhan ya, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut sama virus corona. Kita harus takut sama Tuhan, bener nggak Kak? Benar sekali, karena kita kan sudah mengundang Tuhan dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan selalu beserta kita dan selalu menyelamatkan kita. Nah, seperti halnya kita hari ini sedang merayakan apa Kak? Hari Paskah loh Kak. Iya, hari Paskah. Nah, sekarang kita mau dengar ya pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Kak Ane. Kak Ane mau sampaikan apa? Kayaknya kita berdua punya satu lagu loh buat kalian. Seru banget loh ini lagunya. Iya Kak, sih, seru yuk. Adik-adik, kita sama-sama ya. Adik-adik pasti juga udah tahu sih lagunya, hanya kata-katanya saja diganti dikit. Gimana kita di rumah harus rajin-rajin hidup bersih. Nah, Kita harus jaga kesehatan terus betul. ya. Kita harus jaga kebersihan juga kan Kak. Betul sekali. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Kau mau sehat, cuci tangan yang bersih. Kau mau sehat, minum vitamin. Oh yeah, kalau kau mau sehat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memberi kesehatan. Amin. Kalau kau mau sehat, cuci tangan yang bersih. Kau mau sehat, minum vitamin. Oh yeah, kalau kau mau sehat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memberi kesehatan. Amin. Tuhan Yesus yang memberi kesehatan. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang memberi kesehatan. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan untuk mengikat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa
kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami tahu Tuhan Engkau sudah mati dan hari ini juga Engkau sudah bangkit Tuhan. Engkau sudah menang atas maut. Terlebih lagi Tuhan, Engkau juga sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kami semua. Dan sebelum kami mendengarkan cerita firman-Mu, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kakak mau nanya nih, hari ini kita ngerayain apa sih? Hayo, hari apa? Iya, kita ngerayain hari Paskah. Kenapa ya kita ngerayain hari Paskah? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar banget, kita merayakan hari pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia mati di kayu salib. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus dihukum di salib? Pada zaman dulu, orang-orang ada yang suka sama Tuhan Yesus, ada juga yang tidak suka. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus akhirnya memfitnah Tuhan Yesus. Akhirnya juga ia menyiksa. Ketika itu Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat memberikan kasih-Nya untuk para manusia. Tuhan Yesus disiksa, dihina, dicambuk. Cambuk tuh sakit sekali. Tapi Tuhan Yesus masih sayang sama orang-orang yang sudah menyiksa atau memfitnah Dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus berjalan membawa kayu salibnya, Ia dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene. Tuhan Yesus dibantu dengan Simon sampai ke sebuah bukit, yaitu Bukit Golgota. Ada yang tahu nggak arti Golgota apa? Golgota adalah bukit tengkorak. Bukit tengkorak, serem ya? Tapi disitulah bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, dipaku, ditaruh mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Nah, sekarang adik-adik coba deh, kenapa sih Tuhan Yesus mau rela berkorban? Karena kasih Tuhan Yesus begitu sempurna buat kakak, buat adik-adik juga. Sekarang Kak Sela juga mau tanya nih, ketika Tuhan Yesus disalib, menurut kalian Tuhan Yesus bangkit gak? Benar, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut dan dosa-dosa. Tuhan mengampuni kita karena pengampunannya yang sempurna. Pengampunan sempurna itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi pengampunan yang sempurna adalah pengampunan yang didasarkan dari kasih karunia yang begitu besar. Jadi ketika adik-adik berbuat salah, misalnya mencontek atau berbohong dengan orang tua, ya itu perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Tapi ketika adik-adik berdoa meminta ampun, Tuhan Yesus, saya berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni kita semua. Jadi inti dari cerita kakak kali ini, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang sangat sempurna. Kasih-Nya itu menyelamatkan kita semua. Adik-adik, sekarang Kak Sela mau ajak adik-adik
untuk berdoa. Mari semuanya, sikap berdoanya gimana? Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau bisa mengampuni kami sebagai orang yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memberikan bukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang rela berkorban bagi umat-Nya. Tuhan, kiranya ya Tuhan, untuk perayaan Hari Paskah ini, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan kami, terutama di situasi saat seperti ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan izinkan, ini semua atas rencana Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Habis ini kita akan mengadakan creativity dengan Kak Garet. Halo adik-adik semua. Nah, tadi udah pada dengerin kan cerita firman Tuhannya? Mengenai apa sih? Pasti mengenai tentang kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nah, bukti Tuhan Yesus sayang sama kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Hari ini aktivitinya pas banget karena kita akan membuat kayu salib melalui stik es krim. Nah, kalian di rumah siapkan stik es krim ya. Kalian bisa cukup sediakan 2 aja. Lalu kita sediakan lem uhu atau bisa juga dengan double tip. Nah, untuk bahan-bahan yang kakak punya di sini, aku punya kancing. Kalian juga bisa menghias dengan potongan origami yang aku potong-potong seperti ini. Lalu juga ada manik-manik. Jadi apapun yang kalian punya untuk bisa menghias kayu salib dengan cantik, kalian bisa langsung pakai aja. Nah, caranya kalian siapkan 2 stik es krim di sini. Lalu kalian lem. Kita bikin bentuk salibnya dulu ya. Kita lem seperti ini ya. Sebenarnya bisa dikit-dikit aja. Lalu kita oleskan. Sip. Lalu kita tempel di atasnya, jangan terlalu ke bawah ya adik-adik. Jadi seperti ini. Oke. Lalu karena di sisi-sisinya ini terlalu polos, makanya kita harus percantik. Dengan apa? Kita lem lagi sisi bawah dan sisi atasnya. Oke. Kita balurin kayak gini ya, olesin supaya bisa menempel. Aku sekarang mau pakai manik-maniknya dulu, kita tempel ya. Kalian bisa kreasiin apapun ya, sesuai dengan yang kalian punya. Bisa manik-manik. Karena di sini aku juga ada kancing, aku juga mau variasiin sama kancingnya. Lalu aku coba deh aku pakai manik-manik yang aku punya lagi di sini. Lalu juga tambahin manik-manik lagi untuk di bawahnya. Nah, adik-adik di rumah juga bisa saling membantu nih di rumah. Untuk kakaknya misalkan megangin untuk stik es krimnya. Lalu adiknya bantu untuk kasih untuk lemnya juga, atau bisa ngoper untuk manik-maniknya. Jadi saling bekerja sama supaya cepat selesai aktivitinya. Dan juga yang cantik ya. Oke, di sini atas bawahnya aku udah ada hiasannya. Tinggal sisi kanan dan sisi kiri dari si stik es krim tersebut. Kita lemin lagi ya. Oke, kita balurin lagi di kanan kirinya. Sip. Lalu bisa dihias lagi sesuai dengan selera kalian ya. Mau warna pink, mau warna hijau, atau apapun itu bisa banget, terserah kalian. Aku sih lebih suka pakai manik-manik di sini. Gampang banget sih adik-adik bikinnya. Jadi dari stik es krim aja kalian bisa bikin kreasi di rumah supaya nggak bosan ya yang di rumah.
Kalau misalkan udah kering bisa ditambahin lagi untuk lemnya. Karena lem uhu ini cepet banget keringnya. Oke. Tunggu sebentar. Sip. Oke, udah jadi. Nah, ini aku ada kancing manik-manik, kalian bisa kreasi sesuai dengan semua yang ada di rumah kalian ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, mudahkan aktiviti kita hari ini. Kalian buat ya dan menghias salib kalian secantik mungkin. Dan sekarang sebelum Kak Novi akan mengajarkan ayat hafalan, Kak Novi mau mengingatkan kembali apa yang kita pelajari hari ini tentang kasih Yesus yang menyelamatkan. Ya, Yesus menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita, mengasihi Kak Novi, juga mengasihi adik-adik semuanya. Karena itu, adik-adik harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekarang pakai gerakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, adik-adik hafalkan, nanti bisa minta papa atau mama boleh merekam saat kalian menghafalkan ayat ini dan dikirim kepada wali kelas kalian. Untuk kelas nursery bisa kirim ke WA Kak Megi dengan nomor di bawah ini. Untuk kelas Samuel bisa WA ke Kak Diona dengan nomor di bawah ini. Dan kelas Daniel kepada Kak Sela dengan nomor di bawah ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan activity dan menghafalkan ayat hafalan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.